Belajar dan mengenal tentang pertanian. Yuk kita belajar bersama. Salah satu program untuk mendukung ketahanan pangan ialah Mina Padi. Mina Padi tak lama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu pusaka atau heritage sistem produksi pangan. Mina Padi sendiri membudidayakan padi dan ikan di lahan yang sama dan merupakan wujud dari penerapan budidaya berkelanjutan. Selain itu, keuntungan dari segi ekonomi pun lebih besar dari hanya dengan pertanian telah sejak dulu menjadi andalan masyarakat Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menggalakkan Mina Padi. Pemirsa, sebelum kita menjalankan usaha budidaya dengan metode Mina Padi, ada baiknya kita mengenal lebih jauh apakah yang dimaksud dengan Mina Padi itu sesungguhnya. Dengan mengetahui secara menyeluruh tentang Mina Padi, diharapkan kita menjalankan sebuah usaha yang menguntungkan, berkelanjutan, serta selaras dengan alam atau sektor lain. Untuk itu, mari kita berbincang dengan Pak Ade, selaku Ketua Pokdakan KUB Mina Padi Karangpawitan. Selamat siang. Saya Tania. Saya Ade dari kelompok Mina Padi. Ya, dan informasi yang saya dapatkan, bagaimana sih Pak caranya budidaya perikanan lewat metode Mina Padi ini? Teknik budidaya perikanan Mina Padi itu ada dua tekniknya. Satu pengembangan pemeliharaan di sawah dengan sistem tumpang sari. Kalau disebut tumpang sari itu ya nanti nanam padi, ikannya ditanamin gitu. Satu itu. Yang kedua penyelang. Kalau penyelang kayak mesin sawahnya udah dibajak sambil nunggu semaian padi numbuh, selang dulu nanam ikan kayak begini gitu, kayak sekarang kayak hamparannya kayak begini. Jadi ini yang namanya penyelang. Yang di sawah yang kecil itu masih lanjut tanam lagi gitu ke sawah-sawah gitu ya, itu yang tadi yang pertama yang kecil. Yang sekarang yang penyelang yang konsumsi yang kedua, jadi nanam petani itu ukuran 7 sampai 12. 7 sampai yang gede itu satu kali siap konsumsi untuk langsung panen langsung ke pasar gitu ya. Sekarang siap konsumsi antara 20 cm sampai 25 cm gitu. Kalau ya ukuran 1 kilo itu ya 6 antara 7 yang kayak ini gitu. Ini siap konsumsi, siap ke pasar. Kalau penyelang tanamnya gitu ya, sebelum ada padi. Jadi penyelang kalau sawahnya udah dibajak, udah dikasih pupuk, baru tanam ikan. Penyiangan kedua itu jangka waktu antara 2 bulan dari penanaman tandur. Kalau di sini tandur, jadi yang kecil tadi itu ditanam
nanti udah 30 hari setelah atau 20 hari setelah tanam, dari tanur itu dipanen lagi. Dipanen itu hasilnya kira-kira sampai 7 atau 8 in itu. Baru pemupukan. Kalau dari pemupukan situ itu ditanam lagi. Hasil terakhir itu 60 hari, bukan 2 bulan. Dari 0 sampai 60 hari. Dari tanam padi tandur sampai penyiangan ke Inspirasi buat calon Nila. Ikan nila. Ini usia berapa panen, Pak? Kira-kira 3 bulan lebih. 3 bulan ya, hampir 100 hari ya, Pak ya? Iya, Terus hampir. padinya perlu pemupukan nggak, Pak, dengan stamina padi ini, Pak? Ini pemupukannya kira-kira ya satu kali lah. Hanya 1 kali ya? Sedikit ya. Lainnya pakai kotoran ikan ini ya? Pakai kotoran ikan saja itu. Bagaimana pemirsa, setelah melihat tayangan kami, kini makin terbukti bahwa usaha budidaya mina padi merupakan budidaya berkelanjutan, ramah lingkungan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan sistem budidaya mina padi? Jelaskan. Dicatat ya. Menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan sistem budidaya mina padi? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Sahabat Biosains, nasi dan masyarakat Indonesia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena nasi merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan seiring berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, beras organik menjadi fenomena tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Ingin tahu seperti apa beras organik? Jangan kemana-mana. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen beras yang terbesar di dunia. Sejak tahun 2000-an, ketika isu kesehatan dan lingkungan merebak di masyarakat, produk-produk organik seperti beras mulai populer. Sahabat Biosains, kini orang mulai memikirkan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Dan mereka mulai beralih kepada pola hidup green lifestyle. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan organik. Sahabat Biosains, kali ini saya sedang berada dengan Pak Sugianta. Pak Sugianta ini merupakan salah seorang dosen dari Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor. Dan beliau juga sebagai seorang peneliti yang meneliti beras organik ya Pak ya. Nah sahabat Biosains, kali ini ingin tahu lebih jauh nih Pak. Beras organik itu seperti apa sih Pak? Ya, beras organik adalah beras yang diproduksi secara organik. Artinya
prosedur produksinya mengikuti aturan pertanian organik dan terutama menggunakan seluruh inputnya adalah input organik. Seluruhnya ya Pak? Seluruhnya, inputnya organik. Inputnya itu apa aja Pak? Inputnya itu misalnya pupuk. Pupuknya kita pakai pupuk organik, tidak boleh pakai pupuk yang anorganik ya, seperti pupuk anorganik itu urea, TSP, KCL, pupuk buatan lah itu tidak boleh ya. Kita pakai pupuk yang organik gitu. Kemudian pestisida yang buatan tidak boleh juga dipakai, begitu kan. Nah, benihnya juga benih dari budidaya organik gitu. Jadi semua inputnya ada dari input organik. Nah, selain dari input-inputnya nih Pak, adakah syarat-syarat lainnya yang membuat bahwa tanaman ataupun beras ini dikatakan sebagai organik Pak? Betul. Jadi untuk memproduksi beras organik itu ada aturannya ya, ada aturannya. Misalnya dalam 2 tahun terus-menerus sudah diusahakan pertanian organik. Oh, berarti harus 2 tahun dulu Pak? 2 tahun dulu. Jadi misalnya ini dari anorganik, kemudian mau masuk organik musim pertama, itu belum dikatakan organik. Belum dikatakan organik. Nanti baru setelah 2 tahun, misalnya 4 musim, gitu, nah itu baru dikatakan organik. Kenapa harus 2 tahun Pak? Apakah ada aturan tersendiri atau emang di peraturan seperti ini gitu Pak? Memang di aturannya seperti itu, tetapi mengapa 2 tahun? Jadi itu kalau dalam 2 tahun itu kandungan anorganik, apakah itu pestisida atau pupuk anorganik, diharapkan sudah habis. Jadi padi yang kita tanam hanya mengambil input dari organik. Hampir tidak ada bedanya penampakannya ya. Nah, kalau kita aplikasikan terus-menerus input-input anorganik, itu akan membuat kemunduran lahan, kemudian tadi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Jadi kesehatan dan lingkungan. Tetapi memang pada awal-awalnya biasanya perubahan dari anorganik ke organik, produksi relatif turun. Oh, awal-awal ya Pak ya? Awal-awalnya, walaupun nanti kemudian akan konstan begitu kira-kira. Ya, berarti sahabat Biosains, salah satu manfaat ataupun keunggulan dari beras organik adalah yang ramah lingkungan dan tentunya juga menyehatkan tubuh kita dibandingkan beras non-organik ya Pak. Betul. Untuk budidaya sendiri Pak, apakah ada perbedaan? Jelaskan mengapa masyarakat beralih mengkonsumsi beras organik. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
Sahabat Biosains, dalam budidaya beras organik, pemberian pupuk memang sangatlah penting. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Biosains semua untuk mengunjungi salah seorang petani yang membuat pupuk organik dari sisa jerami. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa nih, Pak? Nah, lagi tentang pupuk organik gitu. Iya, iya. Nah, kan Bapak kan sekarang lagi Iya. ngolah pupuk organik apa ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya pupuk organik itu apa sih, Pak? Nah, kalau pupuk organik, kalau istilah awamnya itulah, kita nggak usah terlalu ini. Jadi pupuk yang diproduksi dari hasil alam juga. Oh, berarti alamnya Pak ya, alami semuanya Pak ya? Seperti jerami, terus pupuk kandang, daun-daunan yang bentuknya hijau-hijauan aja lah. Kita aduk campur satu, lalu kita fermentasi, bikin pupuk organik. Campurannya selain bahan-bahan organik kayak daun ataupun jerami? Ada sekam bakar. Oh, pakai sekam juga? Pakai sekam bakar lah. Nah, manfaatnya nih Pak, kira-kira kan banyak sekali kalau di kalangan petani kan banyak jenis-jenis pupuk ya Pak ya. Nah, manfaat dari pupuk organik ini dibandingkan pupuk yang lainnya seperti apa Pak? Manfaatnya satu lebih murah. Lebih murah ya Pak ya? Lebih murah daripada kita misalnya beli pupuk kimia gitu kan, pupuk kayak bahan-bahannya itu dari lingkungan kita sendiri. Pupuk kandang, terus daun-daunan kayak misalnya ada pohon pisang yang udah ditebang itu kan bisa dicacah. Iya. Ya cacah, terus daun-daun pokoknya bentuk hijau aja deh, apa aja gitu. Apapun bisa ya Pak, bisa, dijadikan pupuk organik ya, bisa. Pak? Nanti dicampur, diaduk. Termasuk arang sekam. Dikasih arang sekam juga? Dikasih arang sekam. Nah itu diaduk, terus udah selesai diaduk rata, itu dengan air, itu ditambah air. Kita tutup rapat. Itu sampai berapa lama Pak? Nah itu seminggu udah jadi. Udah bisa kita pakai? Cuma nanti karena ditutup ya, kalau itu terlalu panas, karena mungkin panas kan, itu ada fermentasinya itu jangan sampai lebih dari 40 derajat. Kalau udah lebih, nanti buka aja. Dibuka? Biar dinginkan dulu, karena biar mikrobanya nggak mati gitu kan. Wah, menarik sekali karena ya, Pak ya? kalau pupuk bokasi itu kalau ya kita pakai itu kan mikrobanya itu. Oh iya. Ternyata Pak Asep untuk membuat pupuk organik ini benar-benar butuh kesabaran ya Pak ya? Oh iya betul. Sama. Sahabat Biosains, demikian tadi pembuatan pupuk